Selamat pagi Bapak Ibu, kembali lagi dengan saya Glenn dari tim Saham Gorengan. Setelah sebelumnya kita membahas tentang cara membeli saham IPO, kali ini kita akan membahas tentang kriteria-kriteria atau faktor-faktor yang berpotensi untuk saham IPO yang baik ya. Nah, di sini saya rangkum dari sumber yaitu Constant Profit from IPO Stocks ya, dari buku, di mana di buku ini dijelaskan 7 faktor utama saham IPO itu dianggap baik ya. Di buku ini juga dijelaskan sebenarnya bagaimana cara perhitungannya menggunakan 7 faktor ini untuk menilai saham IPO apakah baik atau tidak. Tetapi karena terlalu panjang, cara perhitungannya nanti akan saya rangkum kembali pada video berikutnya. Kita akan membahas tentang faktor-faktor dan alasan kenapa faktor tersebut menjadi pertimbangan bagi saham IPO ya. Langsung aja kita masuk. Pertama adalah waran ya. Jadi buat Bapak Ibu yang tidak tahu, untuk saham IPO biasanya itu dilengkapi atau diberikan bonus waran ya saat dia melakukan IPO. Nah, bonusnya ini biasanya dalam perbandingan jumlah. Misalkan di sini ada Bull ya, saham Bull ini IPO di tahun 2011, dia memberikan perbandingan 2:1. Artinya tiap 2 lembar saham diberikan 1 lembar waran. Ya, buat Bapak Ibu yang nggak tahu waran itu apa, bisa balik lagi untuk melihat chapter pembelajaran saya sebelumnya mengenai waran. Nah, ini berarti ada potensi cukup besar, berarti ada sekitar 50% yang Anda beli 100 saham, Anda akan diberikan 50 saham, 50 lembar waran ya. Seperti itu. Nah, ini rasio pemberian warannya ini berbeda-beda tiap saham. Dan dibuktikan bahwa pemberian saham dan waran yang rasionya semakin besar itu semakin menarik. Ya, semakin memungkinkan untuk meningkat tinggi. Nah, ini contoh ya, ada di sini positif semua ya, artinya mengalami underpricing, kenaikan di hari pertama, tapi di sini ada yang minus. Nah, yang minus ini kalau kita lihat adalah yang memberikan rasio warannya kecil sekali. Misalkan ini 10:1. Tiap 10 lembar saham diberikan hanya 1 waran. Nah, ini pada hari pertama ini turun minus 12%. Dan yang di sini juga ada yang turun minus 13%. Ini perbandingannya 5:1. Jadi semakin tinggi rasio pemberian warannya ini semakin menarik. Maka semakin buruk juga saham IPO yang bahkan tidak memberikan waran. Oke, kita lanjut ke fraksi harga. Nah, fraksi harga di sini artinya adalah sebenarnya seperti harga sahamnya tersebut ya. Harga saham paling kecil adalah 50. Nah, ini dibagi ya berdasarkan sampling di harga yang fraksinya kecil, artinya 50 sampai 200 ataupun 200 sampai 500 ataupun di atas itu ya, di atas 500 yang paling menarik ternyata adalah yang fraksi harga kecil ya. Dimana yang paling menarik itu adalah yang mengalami auto rejection di hari pertama ya, arah di hari pertama itu adalah yang fraksinya 50 sampai 200. Ini cukup logis sebenarnya ya, karena banyak masyarakat itu yang justru suka dengan saham gorengan ya. Karena saham gorengan itu lebih volatil ya. Yang harganya kecil seperti ini, fraksi harganya kecil seperti ini lebih volatil, lebih mudah dinaikkan oleh bandar. Nah, ini sehingga harganya ini lebih mudah digerakkan. Makanya peminatnya ini pun lebih banyak ya untuk saham yang fraksinya kecil, untuk saham IPO yang fraksinya kecil. Lanjut adalah range ya. Range di sini yang dimaksud adalah range book building ya. Jadi buat yang belum paham juga tentang book building harus balik ke pembelajaran saya sebelumnya tentang cara membeli saham IPO. Nah, jadi pada book building ini biasanya diberikan range oleh emiten ya. Misalkan dia berikan range-nya adalah untuk melakukan penawaran dari harga
100 sampai 110. Anda bebas melakukan penawaran di harga dari 100 sampai 110 dengan kemungkinan untuk mendapatkan kemungkinan mendapatkan saham dengan jumlah lebih banyak adalah di batas atas, yaitu di 110. Ini sudah saya jelaskan detailnya di chapter sebelumnya ya, tentang cara membeli saham IPO. Nah, ini ternyata jika kita bagi-bagi kategorinya ya, antara yang sempit, ya, range harganya berarti 0 sampai 30%, berarti antara 100 sampai 130, atau bahkan ada yang lebar. Yang lebar itu bahkan range harganya misalkan dari 100 sampai dengan 200. Seperti itu ya, ada 100 range harga gitu ya. Yang bisa dipilih ternyata lebih banyak probabilitas untuk mengalami kenaikan itu yang range harganya sempit. Ya, di sini adalah 0 sampai 30%, paling optimal. Nah, ini alasannya pun cukup logis ya. Karena semakin tinggi range-nya, itu semakin tinggi resikonya juga. Bayangkan kalau book building-nya itu dibuka di range tinggi ya, 100 sampai dengan 200. Dan Anda ngebit ya, permintaan Anda di harga 200 karena Anda berharap supaya dapat sahamnya ini jumlahnya lebih banyak pada saat book building. Tapi pada penetapan harga nanti setelah book building ternyata dibuka di harga 100, harga batas paling minimal. Maka di hari pertama Anda sahamnya itu terbit pun langsung Anda pasti langsung rugi lumayan besar. Resikonya lumayan besar jika range-nya lebih tinggi. Simpelnya adalah seperti itu. Lanjut adalah nilai emisi. Nah, nilai emisi ini rumusnya itu mudah. Sebenarnya adalah jumlah saham yang ditawarkan dikali dengan harga saham tersebut. Harga saham yang ditawarkan. Dan ternyata dari hasil samplingnya didapatkan bahwa emiten yang mengalami underpricing ini adalah yang nilai emisinya kecil. Kecil ini adalah di bawah 200 miliar. Ini sebenarnya mirip kategorinya dengan linear ya, saham second liner, saham third liner, dan lain. Ini membuktikan bahwa masyarakat lagi-lagi lebih suka dengan saham gorengan. Karena saham gorengan lebih volatil dan lebih mudah untuk digerakkan harganya. Next adalah tujuan IPO. Nah, di tujuan IPO ini simpel ya sebenarnya. Ada beberapa kemungkinan perusahaan itu melakukan IPO. Ya, dan di mana untuk kemungkinan perusahaan melakukan IPO itu biasanya akan di take note sebelum perusahaan tersebut menerbitkan sahamnya ya, atau melakukan book building. Nah, ini perlu di take note ya. Beberapa yang positif adalah tujuannya jika tujuan saham emiten tersebut melakukan IPO adalah untuk mengembangkan bisnis misalkan. Tapi yang negatif adalah jika emiten tersebut melakukan IPO itu untuk membayar hutang dan lain-lain yang konteksnya adalah negatif. Seperti itu untuk melihatnya. Lalu ini adalah sektor ya. Jadi bagi Anda yang belum tahu, kalau di saham Indonesia itu dibagi menjadi beberapa sektor utama ya. Misalkan adalah mining, agriculture, basic gitu ya, basic industry, miscellaneous, consumer, dan lain-lain ya. Nah, lalu dibagi lagi menjadi beberapa subsektor seperti itu, dan bobot dari tiap subsektor ini berbeda-beda ya ketertarikan masyarakatnya. Misalkan kalau kita lihat di saham IPO di sini, ternyata masyarakat itu lebih suka dengan saham-saham IPO yang subsektornya adalah konstruksi non-bangunan. Ini average underpricing-nya itu adalah 36% ya. Saya ingatkan lagi, underpricing di sini artinya mengalami kenaikan di hari pertama. Lalu kedua itu lembaga keuangan non-bank, ya misalkan asuransi, sekuritas, dan lain-lain. Lalu yang peringkat ketiga itu diduduki bank, advertising, print, dan media, ya. Dan yang paling kecil kemungkinannya untuk mengalami underpricing itu adalah di saham-saham perkebunan.
perkebunan, pertambangan, batu bara, dan juga transportasi ya, perusahaan-perusahaan logistik. Nah ini ternyata saham-saham IPO itu bisa dilihat kemungkinan untuk mengalami kenaikannya cukup dari subsektornya saja. Nah ini sesuatu yang menarik. Dan yang terakhir adalah harga book building. Nah ini harga book building di sini yang saya maksudkan adalah penetapan harga dari book buildingnya. Nah ini misalkan Anda tidak ikut dalam book buildingnya ya. Harga book buildingnya itu adalah di antara range 100 sampai dengan 130 tadi. Ya. Lalu ternyata harga penetapannya itu ada di harga 120, yang berarti masih ada di rentang 75% sampai 100% dari harga book building. Nah ini harga penetapan itu bisa jadi di rentang harga manapun ya. Bisa jadi di harga 100 yang berarti ada di antara 0% dari harga book building, ataupun di bawahnya, di bawah harga book building, misalnya di harga 90, misalkan karena semakin rendahnya permintaan terhadap harga book building, ataupun jauh di atasnya, misalkan di harga 140 kalau di dalam contoh tadi, ini di luar harga book building, itu semuanya mungkin. Nah, yang paling kemungkinan besar kemungkinannya untuk mengalami underpricing adalah yang harga penetapannya berada di rentang 75 sampai 100% harga book building ya. Contohnya tadi adalah kalau book buildingnya di harga 100 sampai dengan 130, harganya ini berarti dibuka di rentang sekitar 120 sampai 130. Ini adalah yang kemungkinannya paling besar untuk mengalami underpricing. Nah, saya akan bahas sedikit bagaimana 7 faktor ini bisa mempengaruhi kenaikan harga ya. Jadi simpelnya adalah dari tadi Anda mendapatkan probabilitas ya. Misalkan sahamnya membagikan waran dengan rasio 2:1. Nah, ini rasio yang cukup besar. Berarti Anda bisa memberikan nilai, misalkan untuk saham ini dengan bobot yang cukup besar, kayak gitu. Dari ketujuhnya ini nanti Anda bisa berikan bobot dan bisa dirata-rata sehingga Anda bisa mendapatkan probabilitas kemungkinan saham IPO tersebut akan mengalami underpricing atau tidak. Itu yang diajarkan di buku ini. Dan ini akan saya rangkum juga dalam video tutorial berikutnya. Dan untuk video kali ini cukup ya, saya kira sampai dengan membahas faktor-faktornya supaya tidak terlalu panjang. Oke, cukup sekian. Terima kasih.